Mekanika benda langit merupakan ilmu yang sangat fundamental dalam memahami dinamika alam semesta, khususnya dalam menjelaskan pergerakan planet, satelit, asteroid, dan benda-benda langit lainnya. Dengan mempelajari mekanika ini, kita dapat mengetahui bagaimana hukum gravitasi mengatur orbit benda langit, bagaimana prediksi gerhana dapat dilakukan, serta bagaimana misi luar angkasa dirancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Catherine Putri Saidah dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di materi mekanika benda langit terdapat beberapa subbab, yaitu hukum Kepler, hukum gravitasi Newton, dan bentuk orbit. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Jarak pusat massa sistem bisa dihitung dengan persamaan M besar dikali R kecil R1 sama dengan M kecil dikali R2 dengan R1 ditambah R2 sama dengan R. C. Bentuk orbit. Orbit sistem dua benda ditentukan oleh energi total sistem dan mengikuti bentuk irisan kerucut seperti yang telah disebutkan dalam paket 1. Kekekalan energi mekanik menyebutkan energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial dengan energi mekanik, EK, EP menyatakan energi total mekanik, energi kinetik, dan energi potensial. Untuk sistem yang diatur oleh gaya gravitasi, energi kinetik adalah 1/2 mv² dan energi potensial gravitasi adalah EP sama dengan min G M besar dikali M kecil per R. Maka energi mekanik sama dengan 1/2 dikali M dikali V dikali R pangkat 2 min G dikali M besar dikali M kecil dibagi R. Dengan VR, menyatakan kecepatan M di titik R VR hanya bernilai sama dimanapun berada ketika orbit sistem berbentuk lingkaran. Ketika orbit elips, misalnya VR, akan berubah-ubah bergantung posisinya terhadap titik fokus. Pada titik terdekatnya, kecepatan akan maksimum, sedangkan pada titik terjauh, kecepatan akan minimum. Nilai energi mekanik pada persamaan C.1 menentukan bentuk orbit, seperti dirangkum dalam tabel berikut. Tabel C.1 rangkuman bentuk orbit beserta nilai energi total mekanik dan eksentrisitasnya. Bentuk ada lingkaran, energi mekanik adalah G dikali M besar dikali M kecil dibagi 2R. Eksentrisitasnya adalah 0 dan P-nya adalah R. Elips, energi mekaniknya adalah G dikali M besar dikali M kecil dibagi 2 dikali A. Eksentrisitasnya adalah O adalah 0 lebih kecil daripada E lebih kecil daripada 1 dengan P A dikali 1 min E pangkat 2. Parabola, energi mekaniknya adalah 0, eksentrisitasnya adalah 1, dan P-nya adalah 2A. Hiperbola, energi mekanik lebih besar daripada 0, E lebih besar daripada 1, dengan P, A dikali E kuadrat min 1. Di bawah ini diberikan solusi persamaan lintasan irisan kerucut untuk sistem dua benda dalam orbit polar. RV sama dengan P dibagi 1 plus E cos V. Keterangan RV adalah jarak dari benda pusat yang bertempat di fokus. P, lihat tabel C.1, periapsis searah gerak benda. Nomor 11. Hukum gerak Kepler mengimplikasikan bahwa komet yang memiliki eksentrisitas sangat tinggi akan A. menghabiskan sebagian besar waktunya pada jarak jauh dari matahari. B. melaju dengan kecepatan seragam. C. terjebak di bidang ekliptikal.
D. Banyak kehilangan gas akibat lama terpapar di sinar matahari. E. Semua jawaban benar. Menurut hukum 2 Kepler, benda dengan lintasan dengan eksentrisitas tinggi akan menghabiskan waktu yang lama di daerah yang jauh dari titik fokus yang ditempati oleh massa utama. Jawaban A. Nomor 12. Perbandingan kecepatan orbit komet di perihelion dan aphelion jika eksentrisitasnya 0,8 adalah A. 3:1, B. 9:1, C. 27:1, D. 81:1, E. 243:1. Dari kekekalan energi mekanik untuk elips sama dengan min GMM per 2A sama dengan setengah mv kuadrat min GMM per R, yaitu V kuadrat sama dengan GM buka kurung 1 per R min 1 per 2A tutup kurung. Sehingga VP per VA kuadrat sama dengan GM 1 per A dibuka kurung 1 min E min 1 per 2A tutup kurung dibagi dengan GM buka kurung 1 per A buka kurung A min E tutup kurung min 1 per 2A. Sehingga VP per VA kuadrat sama dengan 1 per 1 min E min 1 per 2 dibagi 1 per 1 plus E min setengah, yaitu 81. Sehingga VP per VA sama dengan 9. Bisa juga menggunakan kekekalan momentum sudut. Sehingga jawaban B. Nomor 13. Saat sebuah satelit pengorbit bumi berangsur-angsur kehilangan momentum sudut, yang akan terjadi adalah A. Satelit akan lepas dari gravitasi bumi, bergerak lurus di angkasa. B. Satelit akan bergerak spiral menjauhi bumi. C. Satelit akan bergerak spiral jatuh mendekati bumi. D. Satelit akan kehilangan massanya. E. Satelit akan diam di tempat tidak bergerak. Kehilangan momentum sudut artinya mengurangi kecepatan putaran. Ketika kecepatan putaran berkurang, gaya sentrifugal berkurang, sehingga daya tarik gravitasi yang dirasakan semakin kuat, maka benda akan cenderung bergerak spiral jatuh menuju benda pusat. Sehingga jawaban C. Nomor 14. Andrian adalah seorang astronot yang bertugas di stasiun ruang angkasa pada ketinggian R bumi. Ia kemudian dipindah tugaskan ke asteroid yang memiliki kerapatan 1/3 kerapatan rata-rata bumi dan diameter 10% dari diameter bumi. Maka Andrian akan merasakan beratnya titik-titik menjadi titik-titik kali berat semula di stasiun ruang angkasa sebelumnya. Perbandingan berat Andrian sebanding dengan perbandingan percepatan gravitasi yang ia rasakan. G asteroid per G stasiun sama dengan GM asteroid dibagi R kuadrat asteroid dibagi GM bumi dibagi 2R kuadrat. G asteroid per G stasiun sama dengan massa asteroid dibagi massa bumi dikali 4 dikali R kuadrat dibagi R kuadrat asteroid. G asteroid per G stasiun sama dengan rho asteroid dikali 4/3 pi R pangkat 3 asteroid dikali 4R kuadrat dibagi rho bumi 4/3 pi R pangkat 3 dikali R kuadrat asteroid sama dengan 4 rho asteroid dikali R asteroid dibagi rho bumi dikali R sama dengan 4/3. Jawaban adalah E. Nomor 15. Andai radius matahari membesar 10 kali dan bumi di dekatnya ke 1/4 kali dari posisinya sekarang, maka periode bumi mengelilingi matahari menjadi A. 1/8, B. 8, C. 16, D. 46, dan E. 64 hari. Perubahan radius matahari tidak mempengaruhi dinamika bumi mengelilingi matahari selama masanya tetap. Maka berlaku P pangkat 2 dibagi R pangkat 3 sama dengan P aksen 1/8 tahun sama dengan 45,65 hari. Jawaban adalah D. Nomor 16.
An important cause of the slowing down of the Earth's rotation is the A. Pull of the moon on the Earth's equatorial bulge. B. Pull the Earth's equatorial bulge on the moon. C. Pull of the moon on the Earth's magnetic field. D. Gravitational increase in the size of the Earth's orbit. E. Tides caused by the gravity of the moon's tidal force can act as a brake on the Earth's rotations. Sehingga jawaban adalah E. Nomor 17. The spacecraft that have visited the outer planets haven't flown close to inner planets. Venus, for example, often more than once. As part of their journeys, what was the primary reason for this? A. The outer planets happen to have been on the far side of the sun, so the shortest route passes the inner planets. B. To chalk up lots of extra frequent flyers miles. C. To study the nature of the inner planets. D. To pick up extra energy through their gravitational encounter with the inner planets. E. To reveal from the material in the atmosphere of Venus. Close encounter with a planet can be utilized to gain energy to speed the spacecraft. Going to the inner planet also means to go to lower gravitational potential, which is more efficient for the spacecraft than getting boosts from other planets, which will require more energy to even just reach. Jawaban adalah D. Nomor 18. The planets all go around the sun is the same direction, and most also spin on their axis is the same size. This is due to A. The conservation of energy. B. The fact that light always travels at the same speed. C. No special reasons, the planets just happen to do that. D. Kepler's third law. E. The conservation of angular momentum. Both rotations and revolutions of planets in the solar system tend to move in uniform direction, indicating the direction of clouds' angular momentum during the formation of our solar system. Jawaban adalah E. Nomor 19. Dalam beberapa film mengenai wahana ruang angkasa seperti Interstellar dan The Martian, penghuni wahana digambarkan tinggal dalam ruangan dengan gravitasi buatan yang dibuat dengan memutar wahana dalam gerak melingkar seragam untuk memberi percepatan yang besar serupa dengan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Apabila jari-jari wahana 40 meter, berapa kali tiap detik wahana tersebut harus berputar untuk menghasilkan percepatan gravitasi buatan tersebut? A. 288, B. 144, C. 20, D 8, dan E 0,08. Percepatan gravitasi buatan dihasilkan dari percepatan sentrifugal gerak melingkar wahana tersebut untuk menghasilkan percepatan sebesar G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kecepatan putar wahana harus sebesar 10 sama dengan V kuadrat per R sama dengan V sama dengan 2 meter per second, setara dengan jumlah putaran 20 per 2 Pi kali R sama dengan 0,08 putaran tiap detik. Nomor 20. Gaya pasang surut di bumi oleh bulan didefinisikan sebagai selisih gaya gravitasi oleh bulan antara suatu titik di bumi dengan gaya gravitasi oleh bulan di pusat bumi. Maka besar gaya pasang surut di kutub bumi ketika bulan berada searah dengan ekuator bumi adalah dikali dibanding gaya pasang surut di ekuator. A 1, B 2, C 3, D 1/2, E 3/2. Besar gaya pasang surut di ekuator titik A misalnya, F pasang ekuator sama dengan FA min FP. F pasang ekuator sama dengan GMM per D dikurang R kuadrat min GMM per D kuadrat. F pasang ekuator sama dengan GMM buka kurung 1 per D min R pangkat 2 min 1 per D kuadrat.
F pasut ekuator sama dengan GMM buka kurung 1 per D buka kurung 1 min R per D tutup kurung pangkat 2 min 1 per D kuadrat. F pasut ekuator GMM per D buka kurung 1 per 1 min R min D tutup kurung pangkat 2 min 1. F pasut ekuator sama dengan GMM per D kuadrat buka kurung 1 min R kuadrat per D kuadrat plus 2R per D dibagi 1 min R per D buka kurung kuadrat. F pasut ekuator sama dengan GMM per D kuadrat dikali 2R per D min R kuadrat per D kuadrat dibagi 1 min RD kuadrat. Nilai R per D kecil, sehingga bagian pengambilan di bagian kanan 2R per D min R kuadrat per D tidak sama dengan 2R per D. Dan untuk penyebut di bagian kanan 1 min R per D kuadrat hampir 1, sehingga di ekuator besar gaya pasang surutnya F pasut ekuator sama dengan 2G kali MM per D pangkat 3 kali R. Di kutub, gaya tarik bulan bisa dikomponenkan ke Fx dan Fy. Besar Fx sama dengan Fp, sehingga pada komponen horizontal dalam gambar gaya gravitasi akan habis. Tersisa komponen vertikal saja, yang besarnya Fv sama dengan Fx tan theta sama dengan GMM per D kuadrat dikali R dibagi dengan D sama dengan GMM per D pangkat 3 dikali R. Jadi, besar gaya pasang surut di ekuator 2 kali lebih besar daripada gaya pasang surut di kutub. Jawaban adalah D. Wah, berdasarkan materi tentang mekanika benda langit yang tadi kita sudah bahas tadi, kita jadi tahu ya apa itu hukum Kepler, hukum gravitasi Newton, dan bentuk orbit. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana? Fisika sangat mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Maka dari itu, jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca buku ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.